Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Demikian pula dengan saya juga sehat. Oke teman-teman ya, untuk kali ini saya akan mengulas masih seputaran mancing, yaitu faktor-faktor apa saja yang digunakan supaya mancing itu bisa hoki ataupun beruntung. Dan untuk kali ini teman-teman ya, mungkin di channel-channel yang lain, di video-video channel-channel yang lain tuh banyak sekali yang menginformasikan ataupun mengulas tentang bagaimana mancing itu supaya beruntung ataupun dapat ikan ya. Tapi saya di sini ya, bukannya pengetahuan saya itu luas ataupun banyak ataupun mumpuni, tidak. Saya hanya ingin mengulas waktu saya kecil dulu. Itu ada ini ya, kakek buyut itu pernah memberi ilmu, yaitu supaya mancing beruntung. Nah, faktor-faktor keberuntungan untuk mancing itu kan banyak sekali. Kita mancing itu yang kita harapkan kan umpan dimakan, kita dapat ikan dengan sensasi strike-nya itu kan rasa puasnya itu di situ kalau dapat ikan. Nah, yang lainnya lagi itu faktor umpan ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin udah paham ya, mancing di laut, mancing di sungai, mancing di rawa, mancing di tambak, ikannya macam-macam, dan mungkin teman-teman udah paham itu harus pakai umpan apa. Tapi ya, untuk yang saya ulas di sini yaitu masalah joran ya. Ini saya contohkan joran saja. Dulu ya, waktu saya kecil itu kalau mancing itu jorannya biasa saja ya, tidak pernah beli. Waktu SD ya, umur di bawah 10 tahun, bersama teman-teman mancing di sungai itu cuma buat jorannya itu. Kalau orang Jawa itu namanya walesan ya, walesan atau joran. Itu buatnya cuma pakai bambu, dibuat sedemikian rupa hanya untuk walesan itu, dan pancing itu kita rakit sendiri, yaitu dengan beli pancing sendiri, beli benang sendiri ataupun senar ya, seperti ini senar. Dan pelampungnya pun ya sederhana sekali, itu cuma pakai sandal yang sudah tidak terpakai itu ya, pakai spon itu dibentuk nanti pakai jarum yang untuk nyulam itu, untuk jarum jahit masuknya cara itu udah jadi dan dapat ikan. Dan rata-rata dulu itu kalau nyari umpan itu ya seadanya, contohnya cuma apa, cacing gitu. Nah teman-teman ya, untuk kali ini dulu waktu masih kecil itu entah datangnya dari mana, atau mungkin dari kakak-kakak buyut terdahulu, orang-orang tua dahulu, itu muncul hitungan supaya joran itu beruntung ya. Sekarang saya kasih tahu hitungan ya, ini untuk orang Jawa ya, mungkin di daerah lain mungkin berbeda ya. Ini di Jawa Tengah ya, ini hitungannya begini, pakai genggaman tangan ya, tangan kita sendiri ya. Contohnya ini sebenarnya ya
durian tapi bukan buat sendiri ya. Ini hanya saya contohkan saja untuk ulasan ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Hitungannya begini teman-teman, orang tua dulu ya, ini satu kepal itu nanti hitungannya ada 4. Sebelumnya yaitu hitungannya itu ada cetak, iwak, kolo, katung. Jadi cetak, iwak, kolo, katung. Nah, artinya itu cetak itu kalau tidak salah ya, cetak itu artinya sini kerongkongan. Jadi artinya kalau hitungan itu jatuh di cetak, nanti kalau dapat ikan itu pasti ditelan sampai sini. Jadi kalau ditelannya sampai cetak ataupun kerongkongan sini pasti kena. Jadi itu termasuk hitungan yang bagus. Yang nomor 2, cetak iwak. Iwak itu sama dengan ikan. Jadi kalau jatuh hitungannya itu di ikan itu amat bagus. Jadi yang diharapkan kan mancing itu ikan. Di ikan itu pasti dapat ikan. Yang ketiga hitungannya itu adalah kolo. Kolo itu kala ataupun kadang-kadang. Jadi kalau hitungannya pas kolo itu dapatnya kadang-kadang ya. Yang nomor 4 adalah katung. Katung itu artinya ini, ngatung. Jadi ngatung kalau mancing itu kan gini. Jadi ngatung terus, jadi artinya itu tidak bagus ataupun tidak dapat. Nah, jadi hitungannya begini, kita contohkan ya. Ini cetak, iwak, kolo, katung. Cetak, iwak, kolo. Nah, ini sebagai contoh saja. Kolo berarti ini kurang bagus, jadi dapatnya kadang-kadang ya. Jadi teman-teman di daerah teman-teman semua itu sama atau enggak. Jadi kalau sama seperti itu ya, mau dicoba nih, monggo, mau tidak nih silahkan. Ini hanya hitungan-hitungan yang mungkin datangnya dari orang-orang tua dahulu ya, sekedar mitos atau kenyataan. Kalau mau mencoba silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini kan untuk faktor keberuntungan ini. Kalau mungkin di Sunda lain, saya pernah lihat ulasan seperti itu. Di Sunda itu hitungannya ada yang pakai gini ya, enggak, ada yang pakai gini, dan kata-katanya lain. Kalau tidak salah itu ada mais, ada moos, ada manggang, ada mindang. Itu kalau di Sunda saya pernah dengar ya. Nah, untuk teman-teman mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Kalau teman-teman ya mungkin ada hitungan lain di daerah teman-teman, silahkan teman-teman like, komen ya, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya saya bersemangat lagi dan channelnya bisa berkembang. Oke teman-teman, cukup di sini dulu ya video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini hanya berbagi pengalaman dan ilmu. Mohon bukan untuk acuan ya, tapi ini hanya untuk
satu hobi. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.